warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mustikasari. Saya berasal dari SMK Negeri 3 Pekanbaru. Proli dan kelas 10 Kecantikan dan Spa 2. Di sini saya tidak sendirian. Saya bersama teman-teman saya akan mengadakan sebuah podcast tentang refleksi pembelajaran IPAS di semester genap yang diajar oleh guru pengajar Mem Jenny Ambiani MPD. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya di sini tidak sendirian. Saya bersama teman-teman saya yaitu Azahra Nabila, Rizky Mustikasari, Anissa Apriliara Haji. Kalau kalian suka materi di bagian yang mana nih? Nah, kalau aku suka materi yang pertama, yang komunikasi, interaksi sosial, sama sosialisasi. Nah, karena mereka tuh saling keterkaitan gitu, maksudnya keterkaitan, biar aku jelasin dulu ya. Nah, yang pertama kan interaksi sosial nih. Interaksi sosial nih kan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok. Nah, tujuannya tuh yaitu untuk menjalin hubungan baik antara teman, sahabat, atau orang-orang di sekitar kita. Nah, kenapa sih dibilang saling keterkaitan? Karena kan kalau untuk menjalin hubungan baik dengan orang tuh kita harus memerlukan komunikasi nih. Komunikasi ini kan diperlukan karena untuk kita saling tukaran informasi dengan orang tersebut. Nah, komunikasi ini juga ada dua bagian, komunikasi tertulis sama komunikasi lisan. Kalau untuk komunikasi lisan itu secara langsung seperti kami saat ini. Nah, kalau untuk komunikasi tertulis dia bisa melalui media surat ataupun media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Nah, kalau untuk sosialisasi dia ini juga hubungan kita dengan orang lain. Nah, kalau untuk contohnya nih, kan di dekat rumahku di hari Minggunya tuh ada tuh yang namanya gotong royong atau kerja bakti nih. Nah, kami di sekitaran situ berpartisipasi untuk ikut dalam gotong royong tersebut. Nah, kalau itu contoh di kalangan masyarakat. Nah, kalau untuk di keluarga itu kan seperti kita biasanya nih, ada yang makan malam bersama keluarga, ada yang nonton TV bareng keluarga, dan sebagainya. Oh gitu. Kalau Alia sukanya di materi yang pertama berarti ya. Kalau kalian suka di materi bagian mana? Nah, kalau aku sih sukanya di bagian materi Alia, tapi di bagian institusi sosial dan dinamika sosial. Nah, kalau institusi sosial, sekumpulan orang yang memiliki pikiran yang sama. Salah satunya di bidang pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMK. Tujuannya kan sama-sama untuk menuntut ilmu kan? Nah, itulah yang dinamakan institusi sosial. Kalau dinamika sosial, munculnya rasa solidaritas antar kelompok yang saling menghormati dan saling menghargai. Contohnya tuh di jurusan kita. Jurusan kita kan kecantikan nih, masih banyak jurusan yang lain. Kita tuh harus sama-sama menghargai jurusan yang lain dan saling menghormati jurusan yang lain. Itu yang dinamakan dinamika sosial. Oh gitu. Jadi kalian suka di bagian materi pertama ya? Kalau aku suka di bagian materi kedua, yaitu tentang perubahan energi loh. Perubahan energi itu materi yang paling mudah diingat dan mudah dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, kuncimu jatuh ya? Oh, kunci jatuh itu juga bisa loh sebagai contoh tentang materi perubahan energi itu. Perubahan energi yang terdapat pada kunci jatuh itu, kedudukan dan posisinya yang berada di ketinggian itu bisa disebut dengan energi potensial, dan pergerakan dia antara kunci onda itu jatuh dari atas meja ke tanah itu sebagai energi kinetik. Dan gak hanya itu, perubahan energi itu banyak loh di kehidupan kita. Contohnya di sini, di sebelah ini ada jurusan boga. Jurusan boga ini yang sedang praktek dan menggunakan alat-alat listrik seperti Blender. satu saja kita contohkan, seperti blender. Blender adalah sebuah benda yang memiliki energi listrik dan berubah menjadi energi gerak yang dapat menghancurkan apapun yang kita blender menggunakan blender tersebut. Nah, sudah jelas kan? Dan benar-benar mudah kan? Pelajaran di materi ini sangat mudah dipahami dan dicontohkan dalam kehidupan kita.
Kalau kalian suka materi di bagian yang mana? Kalau aku sih sama Nisa suka di materi bagian terakhir ya kan Nis? Iya loh, aku juga. Yang judulnya perilaku ekonominya sejahtera. Ekonomi studi merupakan perilaku manusia dalam mengatur kegiatan konsumsi dan produksi. Nah, perilaku ekonomi itu terjadi pada lingkup yang lebih luas, seperti sebuah perusahaan yang ingin dapat keuntungan dengan peralatan banyak untuk meningkatkan produksinya. Ekonomi itu memiliki motif-motif loh, Apa itu Nis? intrinsik dengan ekstrinsik. Oh, gitu. Nah, untuk refleksi pembelajaran IPAS ini, menurut kalian gimana sih pembelajaran sama Mem Jen ini? Menurut aku sih asik ya kan, weh. Asik kali ada. Iya, menurut aku emang asik juga. Sebelum kita belajar juga ada ice breaking kan. Ada cerita-cerita. Atau mungkin kita dari berlima ini mungkin ada beda-beda ya pendapatnya pasti ya. Kalau kita mulai aja sih dari Alia, refleksi tentang pembelajaran IPA sama Mem Jenny. Menurut kamu gimana sih cara pembelajaran Mem Jenny ini? Kalau aku sih sukanya pas ada ice breakingnya, karena kan sebelum memulai pelajaran tuh kita jadi lebih relax gitu kan, nggak kaku jadinya pas belajar. Terus kita belajar di ruangan yang ber-AC juga, jadi nggak panas. Menurutmu, Ra, gimana belajar sama Mem Jenny? Pendapat aku sih sama dengan pendapat si Alia. Soalnya kan belajar sama Mem Jenny ini kan tempat ruangannya tuh kan kayak ber-AC gitu, jadi dingin, asik belajarnya, kayak nyaman gitu. Kalau pendapat kalian? Kalau aku sih enak, seru tuh mana ya, menjelaskannya tuh masuklah ke kotak kita gitu kan. Langsung masuk gitu ya. Iya emang betul. Terus kayak apa? Pokoknya seru lah, ada bercanda-bercandanya, momennya, cerita ya kan. Kalau menurut aku, Mem Jenny itu dia tuh mengajarnya tuh cepat masuk ke kita. Ya. Jadi kita mudah memahami. Entah bagaimana teknik Mem Jenny itu mengajari kita, itu yang buat anak murid tuh langsung oh kita paham gitu. Apa yang Mem Jenny jelaskan tuh langsung masuk ke kita. Jadi kita tuh mudah memahami, mudah mencerna juga kan, mudah mencontohkan apa yang Mem bilang. Dan belajar sama juga lebih banyak ke untuk kita mempresentasikan kan. Jadi apapun kita pun jarang juga kan dekat buku tulis gitu tuh enggak. Kita suruh buat PPT misalnya gitu kan. Belajar sama Mem Jenny itu enak loh, bisa belajar di dalam ruangan atau di luar ruangan. Yang penting seru kali loh belajar sama Mem Jenny itu. Ya udah, berarti dari semua pembelajaran yang kita telah pelajari sama Mem Jenny, pelajaran IPAS itu berarti inilah pemahaman dari kita berlima ya teman-teman. Oke, saya tutup aja untuk podcast hari ini. Terima kasih kepada yang telah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.